Thank you Lord Jesus Christ. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih, dimanapun berada, hati kita memuji Tuhan, bersyukur atas keselamatan, kebaikan yang Dia berikan kepada setiap kita. Ini jiwa kami yang rindu. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Jiwa kami haus akan kasih-Mu. Jiwa kami rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Panggil, oh Yesus, kekasihku, hanya Engkau. Nama-Mu kan ku ukir di hatiku, seumur hidupku hanya bagi-Mu, Tuhan Yesus. Ku mau setia selamanya. Amin. Jiwa kami haus akan kasih-Mu. Jiwa kami rindu akan cinta-Mu. Jiwa kami rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Yes, amin. Oh Yesus, kekasihku, hanya Engkau. Nama-Mu kan ku ukir di hati ini, seumur hidupku hanya bagi-Mu, Tuhan Yesus. Ku mau setia selamanya. Oh Yesus, kekasihku, hanya Engkau. Nama-Mu kan ku ukir di hati ini, oh, seumur hidupku hanya bagi-Mu, hanya milik-Mu, Tuhan Yesus. Kami mau setia selamanya. Kami mau setia sampai selamanya. Kami mau setia
setia sampai selama-lamanya. Amin. Shalom semua Bapak Ibu sekalian, Pastor menyapa yang ada di channel YouTube dan yang ada di Facebook. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus berkuasa, Tuhan Yesus Juru Selamat, Tuhan Yesus dialah Sang Penyembuh sejati. Sebentar kita akan membaca beberapa bagian firman Tuhan. Biarlah firman ini membawa setiap pemirsa sekalian, setiap penonton berkata, Tuhan Yesus Gembalaku. Tuhan Yesus Gembalaku. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menyegarkan jiwaku. Apakah Bapak Ibu yang sedang menyaksikan ini sedang ada dalam kondisi kejatuhan, keruntuhan, atau kesunyian? 3K dong. Seperti apa yang dicatat dalam kitab Ratapan yang dialami oleh Yerusalem. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yuk kita bersama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan yang termanis saat ini untuk pemirsa sekalian. Kitab Ratapan pasal 1 ayat yang ke-16. Ratapan pasal 1 ayat yang ke-16. Firman Tuhan bagi Bapak Ibu yang terkasih. Selamat mendengarkan. Karena inilah aku menangis. Menangis itu ada sebab. Mataku mencucurkan air mata, tangisan. Karena jauh daripadaku penghibur saat sedang menangis. Air mata tertumpah mengalir dengan deras. Disitulah diperlukan penghibur yang menyegarkan jiwaku. Seperti apa yang tadi Pastor sampaikan di awal, bahwa kitab Ratapan 1 ayat 16 ini, di atasnya ada perikop bicara soal keruntuhan dan kesunyian Yerusalem, yang awalnya semuanya baik, tiba-tiba berubah menjadi kesunyian. Yang awalnya semuanya semarak, tiba-tiba menjadi kesunyian, keruntuhan, kejatuhan. Di sanalah diperlukan penghibur. Bapak Ibu terkasih, penghibur kasih mesra, penghibur sejati, bukan jenderalnya Raja Daud, bukan harta benda, bukan aset-asetnya melimpah. Seperti pernah dalam kitab Mazmur, dan kitab Mazmur ini sangat banyak dibawakan dalam nyanyian. Ketika Raja Daud dalam kondisi gelisah, ketakutan, ia berkata, yang menghibur aku itu Tuhan. Dia berkata, hanya dekat Tuhan saja jiwaku tenang, jiwaku baik-baik saja. Padahal dia seorang raja yang punya banyak jenderal.
harta, aset. Tetapi dia berkata, hanya dekat Tuhan saja jiwaku tenang. Tenang. Ketenangan sejati itu hanya ada di dalam Tuhan. Ketika mengalami kejatuhan, keruntuhan, kesunyian, hanya Tuhan Yesuslah yang memberikan penghiburan kasih mesra. Seperti dikatakan dalam Filipi pasal 2 ayat yang pertama. Pastor bacakan bagi Bapak Ibu sekalian firman Tuhan dari Filipi pasal 2 ayat yang pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat ini. Pastor sedang membagikan nasihat firman Tuhan. Dalam Kristus ada penghiburan kasih. Wow. Dalam Kristus ada persekutuan roh. Keren. Dalam Kristus ada kasih mesra. Luar biasa. Dalam Kristuslah ada penghiburan kasih. Dalam Kristuslah ada kasih mesra. Dan dalam Kristuslah ada belas kasih. Pastor ulangi. Ketika sedang mengalami kejatuhan, keruntuhan, kesunyian, mereka membutuhkan penghiburan. Dalam Kristuslah ada penghiburan plus. Yang satu penghiburan kasih, yang kedua kasih mesra, yang ketiga belas kasih. Dikatakan juga tadi firman Tuhan, jiwanya butuh disegarkan. Urusan sama jiwa bukan bicara soal kebutuhan jasmani. Kebutuhan jiwa itu berbeda dengan kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani itu bicara soal sandang, papan, pangan, pakaian. Kebutuhan jasmani itu lapar dan pengen makan. Tetapi seseorang yang lapar dan makan, kebutuhan jasmaninya terpenuhi, tetapi belum tentu jiwanya terpenuhi. Ada orang-orang yang memenuhi kebutuhan jiwanya dengan musik. Saya percaya musik yang terindah adalah musik surgawi. Bahkan dulu kalau kita membaca kitab suci, di surga itu penyembahan malaikat menjadi musik yang terindah. Jadi bicara soal kebutuhan jiwa manusia, sebetulnya hanya kepada Tuhan saja yang bisa menyegarkan jiwa manusia. Seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur 23 ayat yang ketiga. Mazmur 23 ayat yang ketiga. Firman Tuhan Pastor bacakan bagi Bapak Ibu terkasih dari kitab Mazmur 23 ayat yang ketiga.
Tuhan menyegarkan jiwaku. Saat keruntuhan, kesunyian, kejatuhan Yerusalem, mereka perlu disegarkan jiwanya. Dan di sini kitab pemazmur berkata, Tuhan menyegarkan jiwa, jiwaku, jiwamu disegarkan oleh Tuhan. Tuhan menuntun kita di jalan yang benar, dari jalan yang salah, dari jalan yang tersesat, dari jalan kelabu, dari jalan yang salah. Tuhan menuntun kita di jalan yang benar oleh karena namanya. Kitab Mazmur 23 ini sangat populer dengan perikop Tuhan adalah gembalaku. Selama kita mengakui dalam hidup kita yang singkat ini bahwa Tuhan menjadi gembala kita, hidup kita ini meskipun diterpa badai, kita akan bisa menjadi tetap tenang. Karena tercatat di dalam kitab Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembala kita, anak-anak Bapa, orang percaya, milik Tuhan Yesus. Tuhan adalah gembalaku. Dan dikatakan, selama kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, percayalah, hidupku dan hidupmu tidak akan kekurangan. Katakan amin. Sebab Ia membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Bicara soal penyediaan, bicara soal lepas dari rasa khawatir, dari rasa takut, bicara soal kecukupan, kelimpahan itu relatif. Tapi saya terlalu percaya dan saya menghidupi bahwa orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan gembalanya, mereka tidak kekurangan. Kembali, kelimpahan itu relatif. Tapi saya percaya seperti sabda Tuhan Yesus, burung-burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi. Saudara dan saya adalah milik ciptaan Tuhan yang sempurna. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia membentuk dengan tangannya sendiri. Dan Dia berkata, sungguh amat baik. Hidupmu bukan celaka, hidupmu bukan keburukan, hidupmu bukan manusia terkutuk. Hidupmu, pemirsa sekalian, dengarkan ini, sebarkan ini, bahwa hidup Anda sungguh amat baik. Demikianlah kata firman Tuhan. Hidup Anda sungguh amat baik. Dia tidak merancangkan kecelakaan, Dia tidak membuat hari esokmu suram, dan Dia tidak membuat engkau hidup di dalam penderitaan. Tetapi Dia menjadikan dirinya sebagai gembala yang baik. Almarhum Gus Dur pernah berkata, Yesus Kristus bukan gembala yang baik, melainkan gembala yang terbaik. Itu yang pernah Pastor lihat ketika beliau menghadiri dalam satu acara umat Kristiani, dan ribuan orang hadir memberikan tepuk tangan. Yesus adalah gembala yang terbaik, karena Tuhan Yesus mau menggembalakan semua manusia. Tuhan Yesus mengasihi manusia semuanya, tidak membeda-bedakan. Hamba Tuhan yang melayani Tuhan Yesus hendaklah mengasihi manusia tanpa membeda-bedakan, karena semua manusia adalah ciptaan Tuhan.
Mungkin hari ini ada yang belum merasakan kasih Tuhan Yesus. Mari kita, umat percaya Tuhan Yesus, bawalah kasih ini sampai ke ujung bumi, supaya setiap orang merasakan kasih Yesus dalam hidup mereka. Di tengah-tengah kita hari ini, banyak kita melihat orang yang jatuh, orang yang kesepian, orang yang mengalami keruntuhan. Inilah waktu yang tepat untuk kita mewartakan tentang kasih Yesus, supaya setiap orang boleh berkata, Tuhan Yesus, Engkau gembala yang baik dalam hidupku, Engkau yang menyegarkan jiwaku. Karena ketika orang mengalami kejatuhan, keruntuhan, kesunyian, dia butuh penghibur. Dia butuh jiwa yang disegarkan. Dan ini semua ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Let's pray dengan sikap hati kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman Tuhan yang boleh kami baca. Firman ini baik buat kami, dan firman ini adalah makanan bagi jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pastor berdoa bagi seluruh pemirsa sekalian yang menonton ini banyak banget. Diberkatilah engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama diberkatilah jiwamu yang kering. Aliran air surgawi mengalir di setiap jiwa yang membutuhkan kasih. Tangan kanan Bapak Ibu angkat, tangan kiri boleh tolong Pastor Randy taruh di dada masing-masing. Setiap tangan yang terangkat, aliran air hidup, yaitu Roh Kudus, mengalir di setiap hati, dan bahkan sekujur tubuhmu. Engkau rasakan ada aliran. There's something about He is present of the Lord. Hadirat Tuhan mengalir di setiap pribadi. Jadikanlah Tuhan Yesus gembalamu. Dialah penghibur. Dialah yang menghibur dengan kasih, belas kasih, dan kasih mesra. In Jesus' name. Orang-orang sakit, diberkati tubuhmu, dipulihkan, dan Pastor berdoa, diberikan umur yang panjang, sehat-sehat, untuk lebih panjang waktu ini menyatakan kepada sesama kita yang terkasih bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, untuk menjadi saksi bagi setiap orang yang sedang gersang hatinya, gelap hidupnya. Karena hari ini secara live streaming ada kurang lebih 7.000 orang yang sedang disegarkan jiwanya. Firman Tuhan datang untuk hidup kita merasakan kasih Tuhan Yesus, kasih surgawi. Nyanyian surgawi itu yang paling sempurna sekarang ada di dalam hati Bapak Ibu sekalian. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oh Yesus, kekasihku, hanya Engkau. Namamu kan ku ukir di hati ini, seumur hidupku hanya bagimu Tuhan Yesus. Kami mau setia selamanya. Oh Yesus,
kekasihku, hanya engkau satunya. Istri, suami jangan cemburu ya ketika pasanganmu menjadikan Tuhan Yesus satu-satunya atau the first yang pertama sebagai kekasihnya. Aman. Seumur hidupku hanya untukmu, Tuhan Yesus. Kami mau setia kepadamu. Sama-sama berikan kiss bye dong sama Tuhan Yesus. Kami mau setia hanya kepada Tuhan Yesus. Mana kiss bye-nya? I love you full Tuhan Yesus. We love you Lord. Amin. Selamat masuk hari yang baru. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan sertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Dadah semuanya. Bless you all.